Saudaraku, inilah dia surat penetapan istita'ah kesehatan sebagai syarat utama keberangkatan menunaikan ibadah haji tahun 2024. Tujuannya adalah untuk meminimalisir masalah dan kematian jemaah haji di Tanah Suci Makkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan channel kesayangan kita, Arsal Bagindo. Pada pertemuan sekarang saya akan membahas tentang istita'ah kesehatan yang semakin diperketat oleh Kementerian Agama. Dan di dalam pelaksanaan pemberangkatan jemaah haji pada tahun 2024 ini berkemungkinan dengan ketatnya persyaratan istita'ah kesehatan itu ada di antara calon jemaah haji yang tidak berangkat karena kesehatannya. Oke saudaraku, silakan Anda ikuti video ini sampai selesai. Karena apa? Karena terakhir dari video ini saya akan menjelaskan tentang proses keluarnya sebuah surat istita'ah dan surat-surat lain sebagai pendukung, dan oleh karena itu Anda calon jemaah haji tahun 2024 ini wajib untuk mengetahuinya. Oke saudaraku, selamat menonton. Saudaraku, pada pelaksanaan haji tahun 2024 ini Kemenak membuat beberapa kebijaksanaan untuk meningkatkan pelayanan kepada calon jemaah haji. Kebijaksanaan dikeluarkan setelah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan haji pada tahun 2023. Ada beberapa hal yang menjadi evaluasi, diantaranya adalah yang pertama, masih banyaknya jumlah calon jemaah haji lansia pada tahun 2024 ini diperkirakan sekitar 30% dari seluruh atau total jemaah haji Indonesia. Selanjutnya pada tahun 2024 ini masih tidak diberlakukan pendampingan kepada calon jemaah haji yang bermasalah, dan ini adalah untuk keadilan. Selanjutnya masih terbatasnya petugas haji lebih kurang sebanyak 4.200 orang melayani jemaah haji 241.000 orang. Jadi satu orang petugas haji melayani 58 orang, sedangkan idealnya adalah satu orang melayani 25 calon jemaah haji. Evaluasi yang keempat adalah beratnya kondisi di Ar-Muzna, yaitu Arafah, Musdalifah, dan Mina. Seperti sempitnya tenda di Arafah dan di Mina, kurangnya WC, dan jauhnya jarak dari tenda Mina ke tempat melontar jamaah di Mina tersebut. Di samping itu, fokus paling utama evaluasi yakni banyaknya jumlah jamaah haji yang meninggal. Menurut Arsyad Dirjen Pembinaan Kemenak pada sebuah acara pesantren di Semarang mengatakan bahwa ada 820 orang yang meninggal pada puncak haji dan setelahnya. Langkah antisipasi yang dilakukan oleh Kemenak agar kasus-kasus di atas tidak terulang kembali minimal bisa dikurangi. Salah satunya adalah memperketat penerbitan surat istita'ah kesehatan sebelum pelunasan dan pemberangkatan. Untuk itu, Dirjen Pembinaan Kemenak pada acara di Pondok Pesantren As-Siddiqi Semarang pada tanggal 15 Desember tahun 2023 mengatakan akan dilakukan dua macam bentuk pembinaan jamaah haji, yakni yang pertama adalah pembinaan ibadah haji yang sering kita sebut dengan nama manasik haji. Yang kedua adalah pembinaan kesehatan jamaah haji sebelum, selama,
dan setelah pelaksanaan ibadah haji itu sendiri. Tahun ini Kemenak lebih bersungguh-sungguh untuk memberlakukan kebijaksanaan istita'ah kesehatan bagi jamaah haji sebagai syarat pelunasan BP atau biaya penyelenggaraan haji tahun 1945 Hijriah atau tahun 2024 Masehi. Selanjutnya dikatakan bahwa tingginya angka kematian yaitu 820 orang terjadi saat di puncak haji dan setelah puncak haji. Untuk itu ditentukan 4 kategori untuk keluarnya istita'ah kesehatan. Kategori pertama yaitu jamaah yang dinyatakan istita'ah kesehatannya oke, artinya jamaah ini tidak ada pengecualian dan dapat langsung melakukan pelunasan. Kategori kedua istita'ah dengan pendampingan. Maksudnya jamaah tersebut didampingi orang lain atau tetap membawa obat-obatan untuk dimakan secara rutin dikonsumsi. Kategori ketiga, jamaah yang dinyatakan tidak istita'ah untuk sementara secara kesehatan, yang artinya jamaah tersebut terindikasi berpenyakit tetapi masih dimungkinkan untuk sembuh dengan mengonsumsi obat secara teratur dan rutin memeriksakan kesehatannya. Dan yang terakhir adalah kategori keempat adalah jamaah yang dinyatakan tidak istita'ah secara kesehatan, artinya tidak bisa untuk diberangkatkan untuk menunaikan ibadah haji ke Arab Saudi. Untuk kategori ini, jamaah diberi beberapa pilihan, yaitu pertama, jamaah tersebut tidak membatalkan porsinya namun akan menjadi prioritas pada tahun 2025, atau jamaah mengalihkan porsinya kepada ahli warisnya, atau jamaah membatalkan porsinya dan menarik setoran awalnya. Saudaraku, mengingat pentingnya syarat kesehatan, maka pengecekan kesehatan dilakukan 2 kali untuk menentukan layak atau tidaknya berangkat ke Arab Saudi. Pada pengecekan yang kedua, untuk memastikan lagi, yaitu jamaah layak atau tidaknya berangkat ke Makkah, Arab Saudi. Berbeda dengan tahun sebelumnya, pemeriksaan kesehatan haji tahun 2024 dipercepat. Ada daerah yang sudah mulai melakukannya pada tanggal 5 Desember 2023, sehingga Kemenak berharap tanggal 9 Januari tahun 2024 istita'ah kesehatan sudah final dan pelunasan pertama sudah dapat dilaksanakan. Percepatan pengecekan kesehatan dengan pola baru ini memberi waktu kepada calon jemaah haji untuk penyembuhan jika dalam pemeriksaan ditemukan penyakit. Selanjutnya, mulai 8 Maret tahun 2024 dilakukan pelunasan tahap kedua yang umumnya diberikan kepada jamaah cadangan dan jamaah yang terlambat membayar pada tahap pertama. Oke, saudaraku, marilah kita lihat bagaimana proses mulai dari pemeriksaan atau cek kesehatan sampai keluarnya istita'ah dan terakhir pelunasan di bank yang kita tunjuk. Pengecekan kesehatan dimulai dari puskesmas dan puskesmas nantinya memberikan rujukan ke rumah sakit, biasanya rumah sakit pemerintah, untuk dilakukan medical check up mulai dari pengambilan sampel urin, darah, cek jantung, ronsen, dan lain-lain sebagainya. Setelah check up atau medical check up dan screening, maka rumah sakit mengeluarkan hasil pemeriksaan kesehatan
yang ditujukan kepada puskesmas pengirim untuk diteruskan ke tim penyelenggara kesehatan haji kabupaten kota untuk diterbitkan atau tidak diterbitkannya istitaah kesehatan. Adapun surat-surat yang diberikan ke puskesmas untuk diteruskan kepada tim penyelenggara kesehatan haji kabupaten kota, yaitu pertama adalah surat pengembalian rujukan jamaah haji yang berisi riwayat kesehatan dan hasil pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang. Di bagian akhir surat ini ada saran dan diindikasikan ada penyakit, maka disarankan konsul ke puskesmas atau klinik langganan dari jamaah itu sendiri untuk penanganan selanjutnya. Surat kedua adalah surat hasil pemeriksaan medical check up atau MCU yang berisi hasil dari pemeriksaan hematologi, kimiawi, organik, dan urinalisis, dan kolom paling bawah terdapat kesan. Surat ketiga adalah Bartel Index jamaah haji yang berisi antara lain fungsi pola defekasi, fungsi pola berkemih, fungsi pola membersihkan diri, penggunaan toilet, makan, berpindah tempat dari tidur ke duduk, mobilitas dalam berjalan, memakai baju, naik turun tangga, mandi. Hasil pemeriksaan kemampuan dalam mengurus diri sendiri secara rutin alias mandiri. Selanjutnya, tim penyelenggara kesehatan haji mengkaji laporan MCU tersebut, maka ketua tim penyelenggara kesehatan haji menerbitkan surat berita acara penetapan istitaah kesehatan jamaah haji atau tidak menerbitkannya dengan catatan. Jika istitaah kesehatan sudah diterbitkan, maka calon jemaah haji dipersilakan melunasi BP-nya di bank di mana setoran awal dilakukan pada bank tersebut.